Good morning, students. How are you? I hope you are fine. Well, students, our topic is procedure text in a form of recipe. Jadi, materi kita hari ini masih tentang procedure text dalam bentuk resep. But in this video, I will explain especially about language features or in Indonesian, ciri kebahasaan. Pada video terdahulu, Ibu sudah menjelaskan definisi tujuan komunikatif atau fungsi sosial dari procedural text beserta dengan generic structure dari procedural text. Nah, di video kali ini khusus tentang ciri kebahasaan. Baik, kita lihat ciri kebahasaan yang pertama menggunakan kalimat perintah or imperative sentence. Contoh kalimat perintah di sini adalah cut the vegetables, pour the water, mix coffee, sugar, and water. And then break 2 eggs into bowls. Nah, ini contohnya. Cut the vegetable, potong sayur-sayurannya. Pour the water, tuangi air. Campur kopi, gula, dan air. Break 2 eggs into bowl. Pecahkan 2 telur ke dalam mangkok. Nah, pola kalimat perintah itu ada polanya ternyata, bahwa dalam kalimat perintah ini tidak ada subjek karena kalimat perintah mulai dengan kata kerja dasar. Jadi kalimat perintah ini sudah Ibu highlight warna merah, ini adalah kata kerja. Kemudian diikuti oleh objek. Langsung seperti itu. Objeknya, the vegetable, the water, coffee, dan seterusnya, ini adalah objeknya. Nah, karena kita membahas procedural text dalam bentuk resep, jadi yang di sini nanti verb 1-nya ini adalah action-nya. Ini saya tandain warna merah karena dia menunjukkan action. Nah, kemudian yang objeknya ini adalah ingredients. Ingredients bahannya. Bahan atau nanti bisa juga selain bahan bisa juga tools, alat, ya. Nah, biasanya kalimat perintah atau imperative sentence ini dipakai pada langkah-langkah yang terdapat dalam prosedur teks itu ya. Yang kedua, ciri kebahasaannya menggunakan kata kerja bentuk pertama. Kata present, kata kerja untuk waktu sekarang. Berupa action verb, kata kerja yang menunjukkan aktivitas fisik. Jadi kalau action di sini, action verb di sini itu ada actionnya, ada tindakannya. Jadi ada tindakan yang melibatkan aktivitas fisik. Contohnya ini bisa kita lihat cut, potong. Kan ada aktivitas fisiknya. Tuangi, campur, pecahkan. Nah, seperti itu. Itu ada tindakan atau aktivitas fisik. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan connectives of sequence. Apa sih connectives of sequence? Itu adalah kata penghubung yang menghubungkan langkah yang satu dengan langkah yang lain. Jadi ini adalah cukup penting dalam langkah-langkah procedural text karena menggunakan connectives of sequence ini kata penghubung yang menghubungkan langkah-langkah yang satu dengan yang lain. Apa saja yang masuk connectives of sequence? Ada and, then, while, once, next, after that, finally, the last. Ada dan, kemudian, ketika, ini juga ketika, berikutnya, setelah itu, selanjutnya, terakhir, dan lain-lain. Seperti itu. Berikutnya menggunakan numbering. Menggunakan penomoran atau angka-angka yang menunjukkan urutan kegiatan. Misalnya first, pertama, second, kedua, third, ketiga, dan seterusnya. Yang kelima, menggunakan adverb kata keterangan. Adverb yang dipakai pada procedural text ada 3. Adverb of time,
kata keterangan waktu, adverb of place, kata keterangan cara, adverb of manner, kata keterangan cara, dan adverb of place, kata keterangan tempat. Sorry ya. Nah, sekarang adverb of time, contohnya seperti apa? Nih ada for 30 minutes, selama 30 menit. Ada kata for, selama, itu berarti kata keterangan waktu. Kemudian in an hour, dalam sejam. Jadi ini juga menyatakan waktu. Kemudian adverb of place, kata keterangan tempat, into the bowl, ke dalam mangkok, in frying pan, di dalam wajan. Nah, seperti itu juga tempat. Kemudian ada lagi over the medium heat, sering dipakai, di atas api sedang. Di atas ini juga kata keterangan tempat. Nah, sekarang ada adverb of manner, kata keterangan cara. Dan biasanya adverb kata keterangan cara ini kata-katanya berakhiran ly, ly. Quickly, slowly, thoroughly, well, dengan baik artinya gitu. Nah, ini Ibu ingatkan bahwa generic structure procedural text, struktur teks prosedur itu kan ada 3 kemarin, khusus resep ya. Ada goal, tujuan, ada ingredients, ada steps atau methods. Nah, hari ini kita akan how to state the step in the recipe. Kita akan menyatakan cara langkah-langkah atau instruksi itu dinyatakan dalam resep itu seperti apa. Nah, perhatikan bahwa setiap langkah-langkah dalam sebuah resep itu ternyata langkah-langkah dalam resep itu terdiri dari 4 ini. Ada connectives of sequence or numbering, ada action verbs, ada bahan, ingredients, ada adverb of place, adverb of time, or adverb of manner. Nah, ini saya buat dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi di sini nanti di kolom pertama yang perlu kalian cek adalah ingredients. Connective of sequence or numbering. Apakah ada kata penghubung di depan sini? Kemudian harus kalian perhatikan action verb-nya, kata kerja action yang menunjukkan aktivitas fisik tadi. Kemudian bisa bahan atau alat masuk sini. Kemudian ada kata keterangan tempat, waktu, dan cara. Nah, sekarang Ibu akan contohkan bagaimana menganalisis struktur dari steps atau instruction. Di sini ada Ibu sediakan teks how to make an omelette. Bagaimana membuat telur dadar. Ini goal, tujuan. Nah, sekarang stepnya, instructionnya seperti ini. Untuk ingredients, karena sudah kita lakukan minggu kemarin, jadi Ibu skip. Nah, sekarang ini sudah Ibu tandain supaya mudah. Nah, pada kalimat pertama kita lihat ada crack the eggs. Ini satu kalimat. Kita perhatikan kata crack ini artinya pecahkan. Pecahkan. Nah, sekarang kita mulai masukkan. Apakah pada kalimat pertama nomor 1 ini ada conjunction di depan sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan dikosongi. Sekarang langsung ada kata crack, pecahkan. Apakah dia masuk tindakan? Iya. Jadi taruh di sini crack. Seperti itu. Kemudian apakah ada bahan atau alat yang dipecahkan? Ada. Di sini adalah 2x. Nah, sekarang letakkan 2x-nya di sini. Nah, seperti ini. Kemudian terus setelah 2x apakah ada keterangan cara memecahkan telurnya setelah ini? Tidak ada. Silakan dikosongi. Setelah itu ada kata n. N ini apa? Di penjelasan Ibu terdahulu, n ini masuk ke dalam connectives of sequence. Ada kata n dan berarti n-nya ini dimasukkan ke ini bagian kedua ya, jangan di atas. Di atas itu kalimat pertama tadi nggak ada. Jadi n-nya ditaruh di kalimat keduanya. N. Oke, perhatikan lagi setelah n ada kata wish. Kocok. Apakah itu action? Iya. Jadi masukkan ke kolom
action. Di bawah crack ya. Artinya action yang kedua. Oke, which siapa yang dikocok? Apakah ada bahan yang dikocok di sini? Bu, si together. Together, apakah together itu bahan? Bersama-sama, secara bersama-sama, apakah itu bahan? Bukan. Berarti untuk bahannya, untuk kalimat kedua tidak ada. Mungkin masih to X ini maksudnya. Sekarang together until thoroughly blended. Itu apa sih? Secara bersama-sama sampai tercampur merata. Ini adalah satu paket kata keterangan cara. Artinya ngocoknya secara bersama-sama sampai tercampur merata. Jadi di mana naruhnya? Di bawah. Kenapa nggak di atas? Karena kalimat crack to X tadi tidak ada. Tidak ada yang namanya adverb of time-nya ya, nggak ada. Oke, sudah selesai tahap pertama, kita masuk ke tahap kedua, nomor 2 maksud Ibu. Sekarang preheat a non-stick skill. Sekarang di situ apakah ada kata penghubung? Tidak ada, kosongi saja. Sekarang nadanya adalah preheat, panaskan. Panaskan itu adalah action. Nah, action berarti taruhlah di kolom action, kolom kedua ya. Kemudian siapa yang di preheat, dipanaskan? Ini ada wajan anti lengket, a non-stick skill. Nah, sekarang silakan taruh di kolom ingredients atau kolom tools, bahan atau alat ya. Kemudian ada lagi, ada over medium heat, di atas panas sedang. Itu apa? Itu masuk kata keterangan tempat. Di mana tempat memanaskannya? Di atas kompor yang apinya sedang. Oh, sorry. Nih ya, yang ini harusnya ya, over medium heat. Nih. Oke. Berikutnya nomor 3. Add butter. Apakah ada konektif di kalimat ketiga di awal? Tidak ada. Yang ada kata add. Siapa yang di add? Butter. Kemudian perhatikan lagi sebelum butter ini, setelah butter ini apakah ada keterangan? Tidak ada, kosong ya. Jadi dikosongi saja. Kosongi saja. Kemudian setelah itu ada tanda baca koma, berarti kalimat selanjutnya. Ada kata once melted. Kamu ingat di mana kamu menemukan kata once? Tadi di penjelasan di atas itu di bagian connectives atau obsequent, di bagian kata penghubung. Arti once itu ketika. Nah, sekarang di sini ada ketika meleleh. Jadi masukkan ada kata di sininya, di bawah, masih nomor 3. Jadi ada di sini once melted. Seperti itu. Ketika meleleh, terus apa? Add, tambahkan. Add berarti action, berarti tulis di bawah sini masih add. Siapa yang ditambahkan? The egg mixture. Silakan diketik di bawahnya untuk kalimat kedua, the egg mixture. Nah, sudah selesai the egg mixture. Kemudian ada kata N lagi. Nah, sebelum kata N, apakah ada kata keterangan menambahkan campuran telurnya ini? Tidak ada kata keterangan. Berarti di kalimat ini kosong. Sekarang langsung ke bawah. Ada kata N, ini kata penghubung, berarti taruhlah di bawah N, once melted, ini N. Setelah kata N, apa di situ? Cook. Cooknya ini adalah actionnya. Nah, sekarang kita taruh actionnya di sini, cook. Setelah cook, apakah ada keterangan bahan yang dimasak? Tidak ada. Yang ada adalah for 5 minutes, selama 5 menit. Apakah itu bahan?
Bukan. Jadi di sini dikosongkan saja karena